Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nikmatun Najah dalam channel Kimia Asyik dan Menyenangkan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sel elektrolisis. Kita awali dari pengertian elektrolisis. Elektrolisis adalah peruraian elektrolit dengan menggunakan arus listrik searah. Pada elektrolisis, katode merupakan kutub negatif, sedangkan anode merupakan kutub positif. Disingkat dengan KNAP, yaitu K katode, N negatif, A anode, P positif, E elektrolisis. Jadi, KNAP yaitu katode negatif, anode positif untuk sel elektrolisis. Sedangkan pada sel volta disingkat dengan kapan, katode positif, anode negatif. Pada elektrolisis terdapat dua elektrode. Yang pertama, elektrode inert, yaitu elektrode yang tidak ikut bereaksi seperti PT, AU, dan C. Yang kedua, elektrode bukan inert, yaitu elektrode yang ikut bereaksi seperti selain PT atau AU dan C. Berikut ini tabel aturan penulisan reaksi pada katode dan anode. Aturan yang pertama, jika larutan golongan 1A, 2A, dan Al3+ atau Mn2+, pada katodenya terjadi reaksi 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Kemudian, aturan yang kedua, jika di katode terdapat larutan asam, maka reaksinya 2H+ ditambah 2 elektron menghasilkan H2. Aturan yang ketiga, jika di katode terdapat leburan atau larutan lainnya, maka reaksi di katode L, pangkat muatan positifnya ditambah N elektron menghasilkan L. Kemudian di anode, jika dari logam inert seperti PT, C, dan AU, aturan yang pertama, jika di anode terdapat ion X- seperti F-, Cl-, Br-, dan I-, maka reaksi di anode 2X- menghasilkan X2 plus 2 elektron. Kemudian, aturan yang kedua, jika di anode terdapat larutan basa, maka reaksinya yaitu 4OH- menghasilkan 2H2O ditambah O2 ditambah 4 elektron. Aturan yang ketiga, terdapat anion beroksigen SO4 2- atau NO3-, maka di anode terjadi reaksi 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Aturan yang keempat, anode dari logam selain inert, maka reaksi yang terjadi di anode L menghasilkan L pangkat muatan positifnya ditambah N elektron. Untuk contoh soal yang pertama, tuliskan reaksi elektrolisis larutan MgSO4 dengan elektrode Mg. Kita tuliskan dulu reaksi ionisasi untuk MgSO4, yaitu MgSO4 menghasilkan Mg2+ ditambah SO4 2-. Trik asyik yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan ini adalah, kita ingat bahwa Mg termasuk golongan 2A. Reaksi di katode menggunakan aturan pertama. Sebagai berikut, di katode reaksinya yaitu 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Sedangkan di anode kita menggunakan aturan keempat karena elektrode Mg bukan inert. Berikut ini reaksi di anode, Mg menghasilkan Mg2+ ditambah 2 elektron. Kemudian kita jumlahkan, menghasilkan 2H2O. Untuk elektron bisa kita coret sebelah kiri dan sebelah kanan karena sudah sama, sehingga diperoleh
2H2O ditambah Mg menghasilkan H2 ditambah 2OH- ditambah Mg2+. Untuk contoh soal nomor 2, tuliskan reaksi elektrolisis larutan natrium nitrat dengan elektrode grafit. Berikut ini penyelesaiannya. Kita tuliskan dulu reaksi ionisasi dari larutan natrium nitrat. Natrium nitrat kita ingat NaNO3 menjadi Na plus ditambah NO3-. Trik asyik untuk mengerjakan soal nomor 2 ini yaitu untuk di katode, karena kita ingat logam Na termasuk golongan 1A, maka reaksi di katode menggunakan aturan ke1, yaitu reaksinya di katode 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan H2 ditambah 2 OH-. Sedangkan di anode kita ingat elektrode grafit termasuk inert dan terdapat anion beroksigen NO3-. Maka reaksi di anode menggunakan aturan ketiga, yaitu 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Kemudian, karena di sini jumlah elektron sebelah kiri dan sebelah kanan belum sama, maka kita harus samakan dulu jumlah elektronnya dengan mengalihkan suatu bilangan. Untuk di katode kita kalikan dengan 2, sedangkan di anode kita kalikan 1, sehingga diperoleh 2H2O dikalikan 2, 4H2O. 2 elektron kalikan 2, 4. Ya, kita coret dengan 4 elektron ini. Kemudian ditambahkan dengan 2H2O. Menghasilkan 2H2, kemudian ditambah 2 OH- kalikan 2 menjadi 4 OH- ditambah 4H+ ditambah O2. Nah, untuk 4H2O ditambah 2H2O kita tuliskan menjadi 6H2O. Menghasilkan 2H2O ditambah 4 OH- ditambah 4H+ menjadi 4H2O ditambah O2. Untuk contoh soal yang ketiga, tuliskan reaksi elektrolisis lelehan MgCl2 dengan elektrode PT. Ya, kita jawab. Yang pertama kita tuliskan dulu reaksi ionisasi dari MgCl2. MgCl2 menghasilkan Mg2+ ditambah 2Cl-. Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, kita punya trik asyiknya. Kita ingat bahwa Mg termasuk golongan 2A. Reaksi di katode menggunakan aturan ke1, yaitu reaksinya kita tuliskan di katode Mg2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Mg. Sedangkan di anode kita ingat bahwa PT termasuk elektrode inert dan terdapat ion Cl- di anode. Sehingga di anode reaksi yang terjadi kita mengikuti aturan yang ke1, yaitu 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Kemudian kita jumlahkan Mg2+ ditambah 2Cl-. Untuk elektronnya bisa kita coret. Di sebelah kiri ada 2 elektron dan sebelah kanan ada 2 elektron. Sehingga reaksinya menjadi Mg2+ ditambah 2Cl- menghasilkan Mg ditambah Cl2. Nah, untuk Mg2+ ditambah 2Cl- kita gabung menjadi MgCl2. Kemudian menghasilkan Mg ditambah dengan Cl2. Demikian video kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimia asyik dan menyenangkan.